The emergence of the novel coronavirus COVID-19 disease has attracted global attention since December 2019. The first outbreak of COVID-19 occurred in Wuhan, Hubei Province, China, although most countries have closed their border to prevent unnecessary travel and immigration. Currently, millions of contaminated face masks, gloves, and materials for diagnosing, detecting, and treating SARS-CoV-2 and other human pathogens are undergoing the irreversible process of becoming infectious waste. Moreover, due to the increased healthcare waste owing to the COVID-19 pandemic, the threat that unsaid disposal of medical waste will spill over into environmental pollution is palpable and immediate. Pertumbuhan penduduk di dunia semakin melonjak dan kepadatan penduduk semakin tak terhindarkan. Demikian juga dengan sektor industri yang terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan penduduk dunia. Hal ini tentunya menyisakan berbagai persoalan sosial yang ada di masyarakat. Salah satunya adalah persoalan limbah. Persoalan limbah dan lingkungan menjadi bom waktu jika saja tidak dilakukan pengelolaan yang baik, terencana, dan tepat guna. Keadaan tersebut diperparah dengan adanya pandemi COVID-19 yang terjadi, penggunaan masker, APD, dan sebagainya yang berkaitan dengan perlindungan diri di masa pandemi menyisakan limbah yang sulit untuk diurai. Setidaknya ada 138 juta ton limbah medis yang tidak dikelola dengan baik. Timbunan limbah medis semakin meningkat seiring adanya pandemi COVID-19. Dalam satu hari, limbah medis yang dihasilkan fasilitas pelayanan kesehatan bisa mencapai ratusan kilo. Banyak kasus limbah medis dibuang di sembarang tempat. Ada yang dibuang di jalan, sungai, laut, maupun tempat pembuangan sampah. Limbah medis, limbah cair, dan limbah pada bahan berbahaya dan beracun atau B3 yang dihasilkan dari rumah sakit, puskesmas, klinik, dan sejenisnya, jika tidak dikelola dengan baik, akan berdampak pada kesehatan manusia dan pencemaran lingkungan hidup. Limbah medis merupakan limbah yang berasal dari pelayanan medis yang menggunakan bahan-bahan yang beracun, infeksius, dan berbahaya. Sedangkan limbah bahan berbahaya dan beracun, atau yang lebih dikenal sebagai B3 dari medis padat, merupakan barang atau bahan sisa hasil kegiatan yang tidak digunakan kembali yang berpotensi terkontaminasi oleh zat yang bersifat infeksius. Limbah medis B3 seperti masker bekas, sarung tangan bekas, perban bekas, plastik bekas yang berasal dari sisa minuman dan makanan yang berasal dari limbah rumah sakit, serta cotton bud swab, alat suntik bekas, set infus bekas, alat pelindung diri bekas, sisa makanan pasien, dan lain-lain yang dihasilkan dari kegiatan medis tersebut. Pengelolaan limbah medis harus sesuai dengan standar, apalagi jika limbah tersebut merupakan hasil dari penanganan pasien COVID-19. Maka jika tidak terkelola dengan hati-hati akan berpotensi menjadi media penularan COVID-19. Oleh karena itu, sudah harus disiapkan perangkat aturannya dan proses pengelolaannya harus sesuai regulasi, mulai dari tahapan pengurangan, pemilahan, pewadahan, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, penimbunan, hingga penguburan. Ada beberapa kasus di mana limbah COVID-19 seperti masker dibuang ke sungai atau ke tempat pembuangan akhir TPA. Padahal limbah tersebut harus dimusnahkan dan dilakukan penguburan agar tidak menimbulkan permasalahan terhadap lingkungan maupun makhluk hidup. Limbah medis maupun LB3 tidak hanya dihasilkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan, rumah tangga pun bisa menghasilkan limbah medis. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk meningkatkan kesadaran, termasuk jangan membuang masker sembarangan.